الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya. Namun, jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah akan menaikkan derajat hambanya dalam hidup ini. Kita harus sepenuhnya meyakini bahwa kesempatan di dunia ini hanyalah untuk beribadah. Karena hidup di dunia ini bersifat fana atau sementara. Situasi kehidupan berputar seperti layaknya roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan berkecukupan. Tetapi ada kalanya kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa. Namun di situasi inilah Allah memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya karena perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan membuat kita dicintainya. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita akan berada di dekatnya dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Hal ini menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman dunia maupun akhirat yang digenggam oleh kita. Lalu, apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang? Pertama, dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah memberikan kesulitan kepada hambanya, namun tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan, dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Kita berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Dari ayat ini kita tahu bahwa batas kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ayat ini menjadi acuan bagi kita agar kita memiliki beban hidup yang berat dan berada dalam situasi terpuruk.
Meskipun begitu, kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Selalu bersabar dan bersyukur dengan apa yang kita jalani karena Allah sedang mengangkat derajat hambanya. Yang kedua, dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pada fase ini, kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita hingga kita seakan berada di titik paling terendah, di mana kita sedang berusaha menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Pasti banyak sekali orang-orang yang akan menzalimi kita hingga melukai kita. Ini adalah ujian yang sangat berat, dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi ini membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi, serta lebih melindungi diri agar tidak membenci orang lain, namun mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzalimi kita. Ketika kita sudah berusaha, kita juga harus selalu ingat bahwa semua ini terjadi dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang memperhatikan kita. Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik bagi kehidupan kita. Maka dari itu kita harus selalu bersabar dan selalu meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Pelindung. Ketiga, mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Ketika kita mengalami kesedihan dalam situasi yang memiliki banyak masalah yang bertubi-tubi, membuat kita sedih yang berkepanjangan. Masalah yang kita alami, baik itu masalah besar maupun kecil, adalah salah satu tanda Allah sangat menyayangi hambanya. Masalah yang kita alami menjadi alasan untuk kita bersedih dan mengeluh. Itu sangat wajar, tetapi kita jangan putus asa pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun, dan Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat ini bertujuan untuk menghibur dan mengingatkan hambanya bahwa Allah tidak pernah membiarkan seorang hambanya berada dalam kesedihan dan kepedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam keadaan yang sedang kita alami, kita harus selalu ingat bahwa Allah akan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah beberapa tanda yang Allah akan menaikkan derajat seseorang. Namun perlu diingat bahwa derajat yang dimaksud di sini bukanlah derajat duniawi semata, tetapi derajat spiritual dan keberkahan dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya sebagai bentuk pengujian dan pembinaan untuk mengangkat derajat dan memurnikan iman kita. Dalam menghadapi semua ujian dan tanda-tanda tersebut, kita perlu menjaga hati dan sikap kita. Bersabar, bersyukur, dan berdoa kepada Allah adalah kunci dalam menghadapi cobaan hidup. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita. Dan setiap ujian yang kita alami memiliki hikmah dan tujuan yang baik bagi perkembangan spiritual kita. Selain itu, penting bagi kita untuk selalu berupaya menjadi pribadi yang lebih baik, menghindari sikap benci dan dendam terhadap orang lain, serta mendoakan kebaikan bagi mereka yang berlaku tidak menyenangkan kepada kita. Dengan sikap yang baik dan penuh kasih, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan derajat kita di sisinya. Semoga
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menghadapi ujian hidup. Semoga kita semua dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta memperoleh derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Amin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Saya akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.